Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Oh, Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen nama kalian. Yang pertama itu Amirah. Apakah ada? Halo Amirah. Baik, peserta selanjutnya itu Elkana Manulang. Apakah ada di ruang? hadir Bu. Anissa Cici Koirala, Hadir, Ibu. Johanna Siboya, Hadir Bu. baik yang kayaknya si Amira ini terkendala signal. Nanti tolong di absen ya kawannya. Baik, Bu. oke. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai teks eksplanasi. Nah, yang perlu kalian ketahui di dalam teks eksplanasi ini, di mana teks ini menceritakan tentang suatu fenomena. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah mengetahui teks eksplanasi itu? Tolong direspon. Mengetahui, Bu. Oke, baik. Terima kasih Anissa Cici. Yang pertama itu, di dalam teks eksplanasi ini kita harus mempelajari kompetensi dasar yang kita ketahui, yaitu mengidentifikasi. Yang selanjutnya itu kita dapat meringkas isi teks eksplanasi. Baiklah, Saudara Elkana, tolong di-share screen. Udah ya? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi itu apa. Yang pertama, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana. Nah, kejadian-kejadian seperti alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Dalam teks eksplanasi ini harus memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita. Misalnya dari segi mengapa dan bagaimana bisa terjadi. Selanjutnya, nah di sini ada struktur kebahasaan. Baik anak-anak, yang struktur kebahasaan ini terbagi ada beberapa, yang yaitu pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini kita dapat membuat penjelasan umum tentang fenomena yang akan kita bahas. Bisa berupa pengenalan fenomena. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Nah, yang selanjutnya itu ada deretan penjelas. Nah, di deretan penjelas ini merupakan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terjadi lebih dari satu paragraf. Nah, yang selanjutnya itu anak-anak ada interpretasi. Namun di interpretasi ini opsional, bisa ada maupun tidak. Nah, dalam interpretasi ini merupakan teks penutup. Yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, ini opsional ya anak-anak, bisa berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada pada teks eksplanasi. Selanjutnya, itu kalian akan mengetahui apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini memiliki 3 ciri-ciri, yaitu strukturnya terdiri atas pernyataan-pernyataan umum, berurut dengan sebab, mengapa, dan akibat itu bagaimana, serta interpretasinya.
Yang selanjutnya itu ada memuat dan berisikan dengan informasi atau berita yang berdasarkan dengan fakta, faktual, dan kenyataan. Yang ketiga itu ada fakta, faktual, dan kenyataan. Di dalam ini memuat dan berisikan informasi atau berita yang sifatnya ilmiah atau dengan dasar keilmuan. Misalnya ada sains dan lain sebagainya. Selanjutnya, selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada umumnya memiliki ciri ya anak-anak. Yang pertama itu fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Misalnya itu ada bencana gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Yang selanjutnya itu dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional, yaitu kata kerja yang aktif. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi, waktu, dan kasual. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang selanjutnya itu menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif ini seperti kalimat yang terduga gitu. Yang selanjutnya itu ada eksplanasi yang ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kasual itu benar adanya. Baik, sekian yang dapat Ibu jelaskan. Apakah kalian di sini dapat memahami apa itu teks eksplanasi dan ciri-ciri serta kaidahnya? Dapat, Ibu. Dapat, Oke. Ibu. Selanjutnya, ini Ibu kasih materi kepada kalian. Silakan kalian meringkas apa saja teks eksplanasi yang sudah kalian dengar dan kalian baca. Ibu tunggu 10 menit ya. Baik, anak-anak, apakah ringkasannya sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, anak-anak. Setelah meringkas, Ibu membuat kuis dari aplikasi kuis. Ibu akan mengirimkan linknya ke grup kita ya, Nak. Baik, Bu. Iya, Oke, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, waktu pengerjaannya Ibu tunggu selama 5 menit dan akan kita bahas setelah kalian menjawab kuisnya. Terima kasih. Baik, bagaimana anak-anak semuanya? Apakah sudah selesai menjawab kuis yang telah Ibu berikan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Di sini kita akan membahas kuis yang Ibu berikan. Saudara Elkana bisa tolong share screen kan? Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari kuis yang Ibu berikan. Soal yang pertama akan dijawab oleh saudari Amirah. Sebelum itu, Ibu akan membacakan pertanyaannya. Teks eksplanasi adalah A. Teks yang berisi tentang penjelasan. B. Teks yang berisi tentang cara mengerjakan sesuatu. C. Teks yang berisi tentang pendapat. D. Teks yang menceritakan suatu kejadian. Saudari Amirah, apa yang kamu jawab, Nak? Saya menjawab Abu. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan. Oke, baik. Bagaimana yang lainnya? Ada yang Saya berbeda? tadi juga menjawab A, Bu.
Saya juga menjawab Abu. Saya juga, Bu. Baik, terima kasih Saudari Amirah. Jawabannya benar. Kita berikan aplaus kepada teman kita. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu Ibu bacakan soalnya, nanti Ibu akan menyuruh salah satu siswa ya. Tawuran adalah suatu proses saling menyerang atau berkelahi yang dilakukan secara berkelompok dan terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain karena ada suatu permasalahan. Tawuran tidak mengenai usia. Pihak-pihak yang terlibat tawuran bisa remaja, dewasa, bahkan anak-anak di bawah umur. Tawuran yang paling umum terjadi adalah merupakan tawuran antar pelajar. Apa informasi yang disampaikan dalam paragraf tersebut? A. Tawuran pelajar dapat diatasi dengan kerjasama sekolah dan orang tua. B. Tawuran dapat dilakukan oleh remaja, dewasa, bahkan anak-anak. C. Tawuran sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. D. Tawuran disebabkan perilaku remaja yang tidak patuh. Baik, Saudari Cici, apa jawaban nomor 2, Nak? Jawaban nomor 2 adalah B, Bu. Tawuran dapat dilakukan oleh remaja, dewasa, bahkan anak-anak. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain jawabannya? Saya tidak, Bu. Sama Oke, Bu, terima kayak kasih. Cici. Terima kasih Saudari Cici. Jawaban yang benar adalah B. Betul. Kita berikan aplaus kepada teman kita Cici. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 3. Inti teks eksplanasi terdapat pada bagian A. Pernyataan umum, B. Argumen, C. Sebab akibat, D. Aspek yang dilaporkan. Baik, Saudara Elkana, tolong jawab pertanyaan nomor 3. Jadi menurut pribadi saya Ibu, nomor 3 yang saya jawab tadi itu adalah C. Baik, sebab akibat ya. Ada yang lain? Sama Ibu jawabannya. Bu. Oh, sama semua ya. Jawabannya betul. Sebab akibat. Kita berikan aplaus kepada Saudara Elkana. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 4. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam menyusun teks eksplanasi adalah A. Menyusun kerangka karangan, B. Menentukan topik, C. Menentukan tujuan penulisan, D. Mengembangkan kerangka karangan. Baik, Saudari Johanna, apa jawaban dari nomor 4, Nak? Terima kasih, Bu. Jawaban saya yaitu B. Menentukan topik. Baik, ada yang lain jawabannya? Tidak, Ibu. Saya ada lain Bu. Saya jawab A, Bu, menyusun kerangka karangan. Oke, baik. Jawaban yang benar nomor 4 adalah B. Menentukan topik. Yang benar adalah B. Kita berikan aplaus kepada Saudari Johanna. Jawabannya salah ya, Ana Elkana. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5. Teks yang berisi penjelasan berupa proses terjadinya peristiwa alam, sosial, atau budaya disebut A. Cerita ulang, B. Prosedur, C. Eksplanasi, D. Argumentasi. Baik, siapa yang bisa jawab?
Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Yang pertama tadi Saudara Elkana. Ya, Ya, silakan, Ibu. Nak. Jadi nomor 5 itu C yang eksplanasi, Bu. Ada yang lain? Tidak, Bu. Tidak. Baik, jawabannya betul. C. Eksplanasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 6. Di bawah ini yang termasuk dalam struktur teks eksplanasi ialah A. Argumentasi, B. Pernyataan umum. Maaf, saya ulang. A. Argumentasi, B. Abstraksi, C. Pernyataan umum, D. Tesis. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Baik, Saudari Amirah, silahkan, Nak. Jawaban saya yaitu pernyataan umum, Bu. C. Oke, ada yang lain? Sama, Bu. Oke, sama semua. Terima kasih, jawabannya benar. Oke, anak-anak, terima kasih. Kita sudah selesai membahas pertanyaan mengenai teks eksplanasi. Di sini, apakah kalian sudah memahami semuanya tentang teks eksplanasi? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan akan dikumpulkan di Google Classroom. Ibu akan mengupload di sana ya, Nak. Nanti diperhatikan. Ya, Bu. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita, Ibu meminta Saudara Elkana untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, doa. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih Saudara Elkana. Ibu izin keluar ya, Nak.